Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita berdoa sebelum memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Pelajaran pertama yang dibahas adalah bahasa Indonesia dengan materi tradisi berpantun di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisinya. Salah satunya adalah tradisi berpantun. Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat menggunakan pantun untuk berbagai kegiatan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Langkat, Sumatera Utara. Tradisi berpantun ini dinamakan berahoy. Berahoy merupakan tradisi berpantun ketika panen yang dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Langkat di Sumatera Utara yang merupakan masyarakat agraris. Tradisi ini dilakukan saat melepaskan padi dari batangnya sambil bersenda gurau dengan berbalas pantun. Kegiatan ini dilakukan oleh warga kampung dari umur muda hingga tua yang mengelilingi dan berkumpul melingkar menginjak tumpukan padi. Pelajaran kedua IPS dengan materi interaksi sosial antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Di setiap daerah tentunya memiliki kandungan sumber daya alam masing-masing. Dalam setiap daerah, pasti kandungan sumber daya alamnya mengalami perbedaan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan faktor geografis. Adanya perbedaan kandungan sumber daya alam tentu dapat memengaruhi kegiatan produksi suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam relatif besar, maka daerah tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang murah serta mendapat keuntungan yang lebih tinggi dibanding dengan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Adapun daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam relatif rendah, mereka hanya bisa membuat barang dengan biaya yang lebih tinggi sehingga daya saing melemah. Faktor kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis adalah komposisi penduduk di suatu wilayah. Faktor demografis di setiap wilayah berbeda-beda, baik dari segi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah usia produktif, dan lainnya. Semakin banyak penduduk usia produktif di suatu wilayah, maka laju pembangunan akan semakin cepat. Sebaliknya, wilayah yang minim penduduk produktif akan lebih sulit untuk berkembang sehingga akan terciptalah kesenjangan sosial. Faktor ketiga, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah di mana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Faktor yang keempat, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi.
sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Faktor yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Pelajaran ketiga, PPKN, materi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Hak warga masyarakat. 1 adalah mendapatkan perlindungan hukum. 2. Menggunakan fasilitas umum. 3. Mendapatkan rasa aman di jalan raya. 4. Menganut agama dan melaksanakan ibadah. 5. Memperoleh pendidikan. 6. Berpartisipasi dalam pemilu. Hak berikutnya adalah ketujuh, yaitu menikmati lingkungan bersih. 8. Hidup tenang dan damai. 2. Kewajiban warga masyarakat. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kewajiban warga masyarakat yang kelima adalah membantu tetangga yang terkena musibah. 6. Merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum. 7. Menjaga nama baik lingkungan tempat tinggal. 3. Tanggung jawab warga masyarakat. 1. Mengikuti siskamling sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Membuang sampah di tempat sampah. 3. Mengikuti kerja bakti yang diadakan di lingkungan sekitar tanpa paksaan. 4. Menghargai hasil musyawarah dengan ikhlas dan lapang dada. 5. Mengikuti pemilihan ketua RT atau RW tanpa paksaan. 6. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Materi hari ini selesai dibahas, kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama, Bahasa Indonesia. Jawablah 3 soal berikut dengan tepat. Tugas kedua, IPS. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tugas ketiga, PPKN. Ayo, jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2, perhatikanlah gambar dan bacaan berikut. Ini masih lanjutan dari tugas PPKN. Sebelum menjawab pertanyaan atau soal nomor 3 dan 4, bacalah sebuah teks berikut. Tugas terakhir hari ini PLBJ 1. Bacalah buku paket PLBJ halaman 81 sampai dengan 88. Kemudian kerjakan soal halaman 88 bagian A nomor 1 sampai dengan 10. Soal kalian tulis diikuti dengan jawaban yang betul. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.